saya Dimas Prianto bersama Mas Imam juga Mas Herman Wijaya untuk menghadirkan isu-isu terbaru tentang film. Bersama kita sekarang ada Mbak Lela Anggraini, artis yang sangat dedikatif di dunia film karena secara pribadi saya mengenalnya sudah lama sekali, sejak awal tahun 80-an. Beliau di film sejak tahun 89 dan masih berkarya sampai tahun-tahun ini. Ya, jadi tentang kredibilitasnya sebagai orang film tidak diragukan lagi. Saya bahkan mengenalnya sebagai model. Jadi dia memang orang entertain. Sekarang ini Lela menjadi salah satu kandidat yang akan mencalonkan menjadi ketua Parvi. Saya kira menurut Mas Imam gimana? Oke, kita sebetulnya langsung saja ya, Mas Dimas. Beliau sudah siap di samping kita. Mbak Lela, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, saya dengar Mbak Lela tuh tahun 80-an saya masih SMP, jadi masih kecil. Tapi beruntungnya saya. Tapi sudah mendengar berita-berita atau membaca berita-berita tentang film-film ketika itu. Ya, film-film Mbak Lela kita tahu sendiri cukup hangat dan panas membara. Hangat membara ya. Ya, pada tahun-tahun itu tahun 89 90 itu memang saya banyak produksi film-film layar lebar, film panas ya. Kebetulan saya mendapatkan peran-peran yang cukup hot. Mas Dimas ini salah satu. Saya ini termasuk modelnya dia ya, selalu dalam majalah bintang cover terus. Majalah film. Jadi gini, memang tren masa itu memang eranya lagi film-filmnya genre seperti itu. Jadi kita tidak bagian dari yang tidak bisa terhindarkan. Ya, jadi kita tidak bisa menghindari memang pas ngetopnya di film-film seperti itu ya, kita mengikuti arus gitu pada saat itu. Tapi juga pada saat itu juga saya ikut di sinetron, ada beberapa sinetron, salah satu non Rapi Film dengan Ali Sahab. Itu pokoknya ada berapa banyak dari saya film itu. Saya masih aktif sekarang ini. Layar lebar, 2 layar lebar yang belum beredar saat ini ya. Satu Hantu Rumah Kos, satu lagi Dendam Dalam Dosa. Kalau FTV saya banyak. Pokoknya setiap 2 minggu sekali saya syuting FTV. Kemarin terakhir saya syuting sama Rapi Film buat Gelang Pencabut Nyawa. FTV buat RCTI. Jadi kalau dibilang ini sibuk banget saya gitu. Bagi-bagi waktu dengan usaha saya, dengan syuting, dengan apalagi sekarang kan saya mencalonkan jadi caketum untuk Parvi. Jadi otomatis saya harus bisa bagi-bagi waktu saya gitu loh. Tanggal 10 nanti kan kongres. Jadi untuk syuting, untuk pekerjaan saya pending dulu deh. Sampai setelah selesai kongres baru saya aktif kembali. Oke. Ini Mas Imam, saya perlu perjelas ya, bahwa selama ini banyak orang yang mencalonkan diri di Parvi atau di kepengurusan tapi filmnya nggak jelas. Tentang Lela sangat kredibel karena sejak 89 sampai terakhir ini terus-menerus main film. Jadi ada banyak orang tanya, pengurus Parvi tapi dia main film apa? Kita nggak tahu. Saya yang wartawan aja dia nggak tahu. Lela tidak diragukan lagi. Dia memang orang film. Dia basah kuyup di film. Selain kepanasan, basah kuyup. Nah, ini ngomongin soal Kongres Parvi yang akan berlangsung 10 Maret besok. Mbak Lela termasuk yang mencalonkan salah satu kandidat. Ini kita mau tahu sebetulnya yang membuat Mbak Lela maju sebagai calon ketua umum itu apa? Begini, pada tahunnya Mbak Eva Rosdana Dewi sebagai ketum, saya itu aktif juga sebagai pengurus di situ. Pada saat itu saya dijadiin bendahara juga. Nah, setelah mereka sudah selesai, saya minta lagi untuk perpindahan dari Mbak Yeni. Saya sudah tidak mau ya, karena kesibukan saya syuting banyak ya. Sudah gitu saya punya usaha juga, tidak mungkin saya bisa tinggal terus gitu kan. Jadi otomatis saya fokus dengan pekerjaan saya yang sampingan ya, untuk yang organisasi saya tinggalin aja gitu. Nah, kemarin saya diminta lagi untuk jadi bendahara Parvi, pergantian dari Febrian ke Pit Pagal. Di situ saya lihat kegiatan Parvi ini vakum sekali. Saya punya inisiatif sama teman-teman, ayo kita bikin lenong.
Lenong Parvi namanya. Saya hidupkan kembali. Nah ternyata peminat daripada itu banyak. Nah saya coba bikin mencari donatur, dapat donatur ya. Akhirnya saya bekerja sama dinas kebudayaan. Seperti itu Setu Babakan. Jadi mereka kasih jadwal buat kita itu 1 bulan sekali. Sampai hari ini masih tampil. Selama kongres ini saya pakumin dulu karena saya sibuk untuk ngurus kongres ini. Karena di situ juga saya kan sebelum mencalonkan Caketum, saya juga bendahara umum di situ. Otomatis saya ini sekali gitu loh, kredit sekali pada Mbak, sampai meninggalkan semua kegiatan untuk kongres. Sebetulnya seberapa menariknya kongres Parvi ini? Dikatakan menarik juga tidak, cuman saya punya beban moral. Ini organisasi besar. Jadi saya sebagai anggotanya, kenapa sih kalau saya tidak mau memperbaikinya gitu? Beban buat saya. Saya lihat ya banyak sekali selama ini yang jadi pemimpinnya itu katanya pemimpin, tapi kok nggak ada kegiatan sama sekali. Yang ada malah Parvi itu kosong, malah digunakan untuk yang nggak benar gitu. Sayang kan? Kenapa kita nggak? Ayo deh. Kita gabung lagi, kita perbaikin Parvi. Gimana caranya agar Parvi ini bisa dihargai di mata orang banyak gitu. Ini loh Parvi, ini loh organisasi kita gitu loh. Saya nggak muluk-muluk kok untuk Parvi. 54 umur saya sekarang. Saya mencoba dari sisa umur saya ini untuk mengabdi untuk Parvi, untuk kebaikan Parvi. Saya siap. Karena apa? Saya sudah tidak direpotkan lagi sama anak. Satu, saya juga pekerjaan saya, sampingan saya, ada pegawai saya yang mengerjakannya. Nah syuting, saya bisa jalan kan. Kalau memang saya masih dikasih Allah memimpin Parvi, masih bisa jalan gitu loh. Jadi kita berkesinambungan gitu bisa. Mas Dimas, kondisi Parvi sekarang ini kan paling tidak kita lihat sudah berada di nadir paling bawah gitu. Saya kira gimana itu? Memang perlu ada penyelamat ya. Ada penyelamat Parvi. Pertama, kalau soal kredibilitas sebagai orang film ya Mbak Lela sudah tidak diragukan. Jadi nggak ragukan bahwa dia memang orang film. Sekarang masalahnya adalah apa programnya? Apa yang mau dilakukan untuk Parvi oleh seorang Lela Anggreni? Saya kira yang menunggu bukan cuma wartawan ya. Saya kira yang menunggu orang-orang film di daerah, teman-teman Parvi daerah mintanya. Apa yang mau Mbak Lela lakukan untuk Parvi? Yang pertama-tama saya akan lakukan kalau saya terpilih, legalitasnya harus saya buat. Selama ini dari zaman Gatot sampai dengan detik ini, itu hukumnya nggak ada. Bagaimana kita diakui sama pemerintah kalau kita tidak punya surat sebagai resmi bahwa ini Parvi, kita sah gitu. Dan kita bisa bekerja sama asosiasi-asosiasi lain. Itu pasti itu ya. Nah, jadi saya dari situ saya akan mengumpulkan anggota dari yang muda sampai yang senior untuk menyatu kembali lagi ke Parvi. Saya akan bikin seni peran lagi ditingkatkan, diadakan, dan juga saya akan memperbaiki yang namanya cabang-cabang daerah. Kita tidak bisa, nih ada ketua Parvi sudah dapat nih ya, terus kita buka cabang ini, resmikan, buka cabang ini, kita nggak tahu siapa dia. Nggak bisa kayak begitu. Kita harus tahu siapa dia, latar belakang dia, walaupun dia punya uang banyak gitu loh. Kita harus tahu gitu loh. Jangan sampai Parvi kita ini digunakan orang yang tidak. Nama kita yang rusak. Saya ingin di cabang itu bikin satu kegiatan tapi di bawah naungan pusat. Di bawah naungan pusat tahu apa yang dia kerjakan. Memang selama ini berjalan sendiri-sendiri? Sepertinya. Nah, apa review Mbak Lela terhadap Parvi selama ini? Kalau saya sudah memberi gambaran ya, saya kepada termasuk yang kemarin pengus kemarin saya kasih gambaran. Coba berubah deh kayak begini karena saya pikir saya nggak mungkin mencalonkan kan, saya tidak ada pikiran sama sekali gitu loh. Sudah sakit, tapi hanya ya saja gitu loh. Sudah saya kasih gambaran seperti itu, tapi ya. Kalau saya sih simple ya, kita bentuk tim sukses yang benar-benar tim yang kerja.
bukan tim yang mencari duit dari ketum, minta duit pak, duit, nggak bisa saya kerja seperti itu. Saya nggak bisa. Mbak Lela jadi anggota Parvi pada masa ketumnya siapa? Ratna Tibur. Oke. Sekarang evaluasi tanpa menyebutkan nama supaya tidak tersinggung. Setelah Ratna Timur kepengurusan ini begini. Kira-kira apa yang sebagai anggota terhadap organisasi sejak Ratna Timur? Kelebihannya, kekurangannya? Kalau kelebihannya sih banyak di almarhum Ratna Tibur ya. Dia lebih mengemong, dia lebih ke bawah, dia bisa ngayomin gitu ya. Itu artinya yang sesudahnya? Yang sesudahnya itu kurang. Sebetulnya itu bagus juga. Cuman mungkin ini kalau saya lihat dari kacamata saya, antara tim dia kurang kerjasama sama ketumnya. Saya begini, saya anggap anggota saya itu sebagai keluarga saya sendiri. Saya rangkul mereka. Saya rangkul mereka, saya lindungi mereka. Saya akan memberikan mereka satu pengertian seperti ini. Saya akan memberikan mereka tentang seni peran. Saya akan memberikan tentang bagaimana cara tidak harus jadi artis untuk menghasilkan uang. Jadi guru pun, guru-guru najar acting itu bisa. Asal masih di bawah naungan Parvi. Ada tanda lulus dari Parvi. Ya gitu. Itu. Mbak, dengan semua gagasan Mbak Lela yang tadi ya, artinya sudah punya ya untuk tim yang solid itu. Insya Allah saya punya tim yang sangat solid saat ini ya. Jadi kita sudah membagi-bagi tugas, bagian organisasi, bagian ini, bagian sekjen, bagian ini, kita sudah bagi-bagi semua. Itu. Jadi kita tinggal kalau memang kita jadi tinggal keluar ini kita legalitas kita langsung jalan. Nih Parvi ini aku pindah dulu ya supaya kelihatan agak ini nih variatif dikit. Oke, Mbak Lela, kita tahu bahwa Parvi sekarang ada banyak kubunya ya. Ada pecah-pecah, ada faksi-faksi. Bagaimana Mbak Lela menyatukan mereka? Nah ini, itu selalu banyak pertanyaan yang seperti itu. Saya akan jawab. Kalau legalitas saya keluar, saya akan panggil mereka untuk datang ke Parvi. Saya akan tanya mereka, mau bergabung atau bagaimana? Kalau mereka sampai tidak mau bergabung atau ini, kita bikin masalah sama mereka. Kita adukan ke polisi. Gitu. Itu kan masalah yang rutin hampir tiap Lah dia membawa nama Parvi, sedangkan Parvi yang diakui pemerintah yang sah hanya di Kuningan. Gitu. Iya. Harusnya kan mendapat legalitas pemerintah, lalu menjadi wadah tunggal lagi. Iya, wadah tunggal. Itu yang akan kita mainkan pembaruan kan gitu. Kita akan menyatukan mereka menjadi satu. Memang sumber perpecahan Parvi selama ini apa sih Mbak? Selain soal legalitas? Kalau perpecahan saya tidak mengikuti kongres yang terjadi di Lombok ya. Itu karena di Lombok kemarin itu. Jadi terjadinya AA masuk penjara. Jadi grup DPP sana katanya dia mendapatkan surat wasiat dari AA. Padahal kalau kita menilik dari secara seksama, namanya Gatot itu kalau sudah ketangkep belum dia dilantik itu sudah tidak layak. Ya, udah nggak layak kan. Dari mana dia bisa mendapatkan itu? Itu semua bohong. Ini bisa dikonfirmasikan ke pihak yang menerima mandat itu dong. Nah, silakan katanya. Tapi kita punya surat dari AA Gatot bahwa dia tidak pernah memberikan surat mandat apapun kepada dia. Nah itunya dia pegangan kita. Jadi kalau memang dia mau bekerja sama, saya tampung dong dalam tim saya. Dia tambah kuat kita ya, biar kita rangkul semua. Kalau saya singgahin kita rangkul semua. Jadi nggak ada perbedaan antar ini nggak ada. Kita tuh sama kok, satu suara sebetulnya. Hanya ego masing-masing aja. Mungkin di sana egonya terlalu tinggi, gengsinya terlalu tinggi atau bagaimana. Insya Allah kalau saya yang mimpin, mereka mau merapat. Insya Allah. Selama ini kan ada banyak pecah-pecah. Apa yang membuat mereka pecah dan bagaimana menyatukannya? Kita ini seperti ini ya, Parvi ini
saya akan menyatukan mereka tanpa memandang latar belakang mereka. Ya. Saya akan memberikan mereka persatuan dan kesatuan. Jadi saya akan seperti lem perekat Ya. dengan cinta, dengan perhatian saya dengan mereka. Saya akan rangkul mereka. Saya yang paling dulu dari mereka, saya kelunur mereka. Ya. Seperti saya mau mencalonkan Caketum. Saya mau dengan senior-senior saya yang berseberangan dengan Kuningan. Maaf, punten, saya mencalonkan jadi Caketum, gini bla bla bla. Ya saya sebagai orang muda, saya nggak apa-apa untuk kebaikan kita semua kan, saya rasa. Nah, dengan tindakan saya seperti itu, insya Allah mereka mau bersatu sama kita dengan cinta. Tanpa cinta, tanpa visi dan misi kita mereka tidak akan mau. Dia tahu kan, pengen tahu juga visi misi saya apa kan untuk menjadikan Caketum. Nah, setelah dia tahu, oh benar kan, lihat aja nanti. Mbak Lela, menurut Mbak Lela, sekarang ini berapa jumlah anggota Parvi? Sebenarnya dalam arti sebenarnya itu ya anggota dan berkarya dan punya itu. Banyak sekali ya, tapi yang nggak berkarya banyak juga ya. Yang masih berkarya banyak sebetulnya, cuman kurang terekspos dengan yang bukan anggota Parvi. Nah ini yang bukan anggota Parvi ini, saya sedikit demi sedikit saya memberikan satu masukan kepada mereka agar mereka tahu, oh ini loh Parvi, ayo bergabung sama saya. Jadi mereka udah sedikit tahu untuk apa masuk Parvi ini, gunanya apa, gitu loh. Saya kasih tahu, setiap saya syuting 2 minggu sekali saya ketemu dengan pemain-pemain muda, sutradara muda, saya kasih tahu semua mereka. Oke, hal yang paling menarik yang menurut mereka ingin tertarik masuk Parvi apa Mbak? Yang menarik dengan hukum dan kerjasama dengan asuransi. Itu karena kita ini sekarang ini kan mereka itu kalau ada masalah seperti masalah syuting atau masalah apa kontrak tidak ada naungan hukum. Mereka harus cari sendiri kalau mereka ada masalah. Tapi kalau saya memimpin Parvi gratis. Ada apapun. Gratis. Kalau calon dibela gratis. Jadi ada masalah apapun, aktor aktris, entah muda atau senior, di bawah pimpinan saya gratis semuanya. Untuk itu. Oke, Mbak Lela, berikutnya adalah selain mempersatukan adalah program. Apa program kegiatan organisasi? Program kami sih banyak ya, ada beberapa. Kami juga ingin menaikkan taraf pendidikan bagi anggota Parvi. Kami juga akan menaikkan derajat ekonomi anggota Parvi. Kami juga akan membuat website untuk Parvi agar yang di daerah-daerah itu tidak perlu dia datang atau melalui online semuanya. Sekarang Parvi selama ini kan nggak ada. Itu yang akan saya buat semuanya, itu sudah dalam ini kita semua. Terus saya akan bekerja sama dengan daerah. Mereka itu bikin film, tidak perlu mereka harus ditampilkan atau ditayangkan di 21, tapi mereka bikin aja bioskop kecil, bioskop kecil di bawah, tapi di bawah naungan Parvi gitu loh. Itu sudah dalam program kita sama tim-tim saya. Gitu. Seberapa sulit? Seberapa gampang, seberapa sulit? Dikatakan gampang juga tidak. Ya kalau sulit pasti ada kesulitannya ya untuk tahap-tahap seperti itu. Jadi kita mengerjakannya step by step. Kepengurusan itu kan 5 tahun. Kira-kira 5 tahun tercapai nggak? Insya Allah sebelum 2 tahun insya Allah ya bisa ya 2 tahun 3 tahun ya bisa ya. Insya Allah ya. Jadi program yang 100 hari pertama Parvi apa nih? Kayak direktur kayak itu 100 hari ya. Ini Mas Imam dia banget ya nanyanya ya. Betul program 100 harinya kami ini ya. 1, bikin legalitas selesai. Setelah itu kami akan menyatukan anggota sama anggota yang lain, sama bekerja sama dengan pemerintah. Itu ya, dengan asosiasi lain juga sama dengan casting sama dengan semua kegiatan-kegiatan dari PH-PH.
legalitas itu gampang. Karena pemerintah akan melihat satu organisasi pandang. Tapi untuk mencapai quorum dalam pengertian bahwa parvi yang Ibu pimpin nanti seandainya memenangkan pemilihan adalah satu-satunya yang merasa berhak untuk ke pemerintah, harus berhadapan dengan parvi-parvi yang lain kan, parvi 56, parvi ini si A, si B dan si C yang itu bagaimana caranya mereka? Insya Allah, saya tidak takabur. Dalam 1 minggu, ini mungkin kalau 1 hari terlalu cepat ya. Nanti saya bilang Batman lagi. Dalam 1 minggu saya memimpin parvi, itu surat sudah ada di saya. Oke. Kita tunggu aja kalau begitu ya. Ya. Nanti saya akan kasih tahu. Besok selain Mbak Lela ini siapa lagi kandidatnya ya? Ya, saya ada dengan nama Ibu Alicia Johar. Nah, beliau itu juga orang film juga dan kredibel juga. Artinya beliau betul-betul artis. Artinya saya respect lah. Sebagaimana kepada Lela, kepada Ibu Alicia juga. Menurut saya memang seharusnya orang film dipegang orang film. Kalaupun tidak orang film, maksudnya orang film sebagai figur, nanti tim manajemennya profesional nggak ada masalah. Iya. Tapi harus Lela Anggreni adalah ketua parvi. Bukan paranormal. Lewat ya, jangan-jangan bisa meramal juga kan? Iya. Kita sedikit mereview Mbak Lela ya. Parvi itu kan pasca Agathot sebagai ketua terus Parvi terpecah. Iya. Beberapa di antaranya kan Mbak Lela ikut mendirikan juga, menjadi orang yang ada di sana. Nah, kita mau tahu cerita di balik itu, paling tidak ada Parvi 56 yang di sana Mbak Lela pernah ikut menggodok ya. Munculnya Parvi 56 itu. Kemudian akhirnya masuk kembali ke Parvi yang sekarang. Nah, ini bisa diceritakan nggak persoalannya apa begitu? Sebetulnya waktu itu kita mendirikan Parvi 56 itu ya, kita lihat kok Parvi Kuningan ini nggak ada kegiatan sama sekali, vakum banget. Kami akan bikin kejutan untuk untuk dunia film, bahwa kami akan bikin 56. Tapi kami bikin itu secara diam-diam. Pertamanya saya sama si Kamel Malvin. Dari Kamel Malvin, terus sama Ruli, terus menyambung sama Devi Sintia Dewi. Tadi Devi Sintia Dewi terus kita bawa dari tim Andulang, kita bawa Ki Kusumo ya. Jadi kita tuh tim yang asli itu ada 7. Termasuk si dia jadi sekjennya di Parvi 56. Nah, niat kami untuk membuat itu Parvi 56 itu agar kembali ke marwahnya. Jadi benar-benar tadinya untuk menggantikan Kuningan. Itu untuk menggantikan Kuningan. Kok Kuningan ini legalitasnya kok nggak pernah muncul gitu loh. Iya kan? Kita sudah sowan ke Yani Rahman, sowan sini sudah mereka sudah pada setuju semua. Nah tiba-tiba sudah perjalanan jauh sekitar 85% gitu. Ya biasalah manusia, rambut sama hitam. Ya semuanya manusia, laki, perempuan. Hati kita nggak tahu kan. Mereka tidak tahu bagaimana perjuangan kami ini dari awal. Istilahnya dari keretak-ketak nggak punya duit. Istilahnya saya mencari ke sana sini sponsor, saya gini-gini. Dapat sponsor sudah jadi, tinggal mereka hit. Itu udah biasa lah, tikung menikung tuh udah biasa ya. Bukan bis kota aja ya, bukan mikrolet aja, tikung menikung udah biasa. Bagi saya nggak apa-apa. Yang penting itu Parvi 56 benar-benar dikelola dengan baik. Saya sudah bilang sama Marcella, kelola dengan baik ya Marcel, gue bilangin, saya nggak apa-apa. Lu jangan kasih gue jadi pengurus, gue nggak mau. Tadinya saya minta, aku nggak mau, biarin aja. Lu perlu pikirin itu Kamel. Dia ide pertama loh. Dia punya konsep tuh dia semua. Konsepnya dia untuk konsep organisasi dia jago. Aku ini jago. Luar biasa dia otaknya gitu ya. Nah, habis itu kan lu hanya sama Ki Kusumo. Lu pikirin aja mereka. Jangan pikirin saya. Kalau saya itu sudah ada job saya. Di luar Parvi. Jadi lu jangan mikirin. Nah ternyata ya gimana terjadilah ya seperti itu. Ya udah kita redam aja, aku bilang anggap aja itu pengalaman kita yang paling pahit gitu. Sekarang
Saya nguruslah Parvi 56, Parvi Kuningan nih. Saya pakai kata Kiki Sumo, kembali lagi kita ngurus Parvi. Tapi ya, namanya kita organisasi kalau nggak bener, masa kita nutup mata sih, gitu ya. Kita yang namanya kita dibesarkan dengan Parvi, apa-apa saya dapat diklat dari Parvi, apa-apa saya dapat istilahnya sensi dari Parvi, bahwa saya itu seorang artis, ya kan? Kalau saya lihat, cuman ngeliat, bodoh amat, berarti saya orangnya nggak bener. Gitu. Nah, kami ingin memperbaiki ini. Artinya berkoordinasi dengan Parvi yang lain, termasuk dengan Pavindo, dengan Parsi, dengan organisasi-organisasi yang membawa nama artis. Kalau Parsi itu tidak ada hubungannya dengan Parvi, dia kan sinetron. Sinetron, sinetron artis yang baru kan, gitu. Tapi tidak semua artis baru itu masuk di Parsi. Gak semua, gitu loh. Kalau Pavindo itu kan seperti paguyuban. Dia kan seperti paguyuban. Juga artisnya hanya bisa dihitung sama jari. Seperti Saladin, Parvi Wood. Kita gak jelas Parvi Wood itu apa. Oh, Parvi Wood namanya ya? Ya kan? Baru dengar. Ya, baru dengar kan? Ya. Parvi Wood. Apa itu yang diinin? Ternyata setelah tim saya masuk ke sana, tahu itu anak kecil yang figuran-figuran gitu. Jadi dibikinlah Parvi Wood karena nggak ada ketuanya, diangkatlah yang salah satu teman itu jadi ketuanya ini. Sebetulnya Parvi Wood apa Parvi Wood? Parvi Wood. Penghargaan Parvi itu bukan? Bukan. Parvi Wood itu setara dengan Hollywood sama Bollywood. Oke. Nah, itu belum dengar ya? Belum, saya dengar itu. Sebetulnya perkiraan saya ternyata benar. Jadi mereka itu sebetulnya nggak kehilangan identitas juga sebetulnya. Nanti kita akan panggil mereka biar mereka balik lagi ke sana, gitu. Oke. Sekarang problem Parvi itu selalunya adalah asumsi di luar kan organisasinya orang-orang tua atau senior. Nah, sementara banyak banget artis muda sementara film semakin banyak dan debut mereka bagus-bagus, ada tembus 1 juta acting mereka gitu. Ya, menurut saya mereka seharusnya menjadi anggota Parvi. Nah, sekarang apa yang Mbak Lela tawarkan kepada mereka kalau mereka jadi anggota Parvi? Apa keuntungannya gitu? Banyak yang saya tawarkan sama mereka dan mereka itu tertarik. Salah satunya tadi saya bilang di bidang hukum, dengan kerjasama dengan asuransi dan di bidang pendidikan, pendidikan formal, di bidang ekonomi. Jadi mereka itu seandainya begini, salah satu contoh nih ya, mereka pulang malam, terus ada yang penjahat memperkosa dia atau apa dia, terus dia ada yang jatuh, dia harus masuk rumah sakit, itu kan belum ada asuransi. Saya tawarkan itu dari saya, gitu loh. Saya akan bekerja sama dengan asuransi. Udah gitu masalah honor, dan juga saya akan memberikan pemahaman pada pihak-pihak bahwa kalau dia pakai anggota Parvi ini terjamin, istilahnya masalah ininya terjamin, jaminannya sudah ada. Mbak, ngomongin hal lain soal misalnya keuangan di Parvi sendiri, selama ini auditnya seperti apa sih? Ada nggak? Keuangannya? Parvi. Kan bendahara. Akuntabilitasnya. Ini penyakitnya. Ini susah dijawab. Nah, di sini. Apa akan tetap seperti itu? Yang saya selalu menjadi sering ngomel-ngomel nih ya. Sering ngomel-ngomel benar itu. Seharusnya ketuanya itu bikin membikin tim-tim itu yang benar gitu loh. Tim kerjanya yang benar sehingga Parvi itu ada dana. Selama ini nggak ada ya? Sama ini dananya nggak ada. Dan organisasi nggak ada? Jadi semuanya pakai uang pribadi. Kadang ada orang yang punya dana jadi pengurus itu bukan untuk organisasi tapi untuk kantong masing-masing pengurus. Nah itu yang bikin rusak Parvi itu gitu loh. Itu bendahara umum itu harus dia pegang dana
status itu berapa, paling kecil 20 juta ya. Karena apa? Dalam setiap kegiatan itu pasti ada pengeluaran, entah itu sekretaris, untuk ini, untuk ini. Kita tuh harus sudah ada gitu. Makanya saya kemarin jadi bendahara umum itu saya tuh agak sedikit senebahan ya, tapi ya saya bawa senyum-senyum aja. Kalau jadi bendahara umum mencari sendiri atau ketua yang nyari, bendahara yang menampung atau bagaimana? Ya kalau hanya menjurus menyedikit sampai ke dalam gitu ya. Sebetulnya kalau ada sponsor, saya terima dari sponsor. Tapi kalau memang tidak ada, ya otomatis kita tutupin. Itu. Nah, ini bagaimana meningkatkan profesionalitasnya nanti? Ya, kan kemarin itu kan mana bisa meningkatkan profesionalitasnya. Ya, maksudnya di bidang keuangan khususnya gitu. Kalau nanti di bawah pimpinan saya itu otomatis kita, makanya saya bilang legalitas itu lebih penting daripada segalanya agar kita bisa jalan. Sekarang saya jadi bendung, legalitas nggak ada, saya ngomong sama orang, Pak saya dari Parvi, ditanya Parvi mana? Oke. Iya dong. Masuk akal. Saya ketemu pejabat ini waktu untuk lenong Parvi, maaf mbak dari Parvi mana? Parvi Kunian, yang siapa ya ketuanya? Ya. Lah, kan bingung saya ini jawabnya. Ini, saya nggak dengar, saya cuma tahunya yang ini. Mbak Lela memastikan bahwa setelah terpilih tidak ada Parvi yang lain, hanya Parvi Lela Anggreni. Oh iya dong, pasti itu. Itu pasti ya. Ya. Oke, kalau begitu kita cukup banyak menggali apa yang informasi dari Mbak Lela tentang Parvi, kedepannya seperti apa, dan cukup optimis. Ya, optimis. Kita juga sebenarnya berharap lebih banyak orang seperti Mbak Lela, artinya orang dalam film yang punya integritas, dedikasi, dan memikirkan organisasi untuk memperjuangkan beberapa artis, bukan beberapa ya, ratusan mungkin ribuan anggota lain yang kondisinya perlu dibantu gitu. Ya, tanpa bantuan dari kalian-kalian kan kita mungkin ada apa-apanya. Oke, Mas Dimas, kalau gitu kita sudahi dulu kali ya. Iya, dari Purwakarta Film, dari rumah Mbak Lela Anggreni yang sejuk dan indah ini kita pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Merdeka. Yes.